Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat KR53, Kicau Rakyat 53. Ya, senang sekali pada sore hari ini akhirnya Ana bisa kembali menjumpai Sobat semuanya. Pastinya di podcast ya, tempat kita untuk bersuara, tempat kita untuk saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman dan melakukan edukasi bersama ya. Jadi teman-teman bisa juga ikut berpartisipasi ya, karena acara kita ini live di Facebook, tepatnya di KR53 Broadcast. Jadi yang belum pernah bergabung boleh ya, nanti ikutan bergabung sambil ikutan berpartisipasi di kolom komen atau tanya-tanya dengan narasumber kita. Oke, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, ini ada Mas atau Pak ini? Ada supaya lebih mudah ya, Mas Wahyu Subianto. Ya. Nama lengkapnya itu ya? Iya, Mbak. Ini nggak ada saudara family dengan Pak Prabowo Subianto ya? Nggak ada. Nggak ada ya, oke Mas Wahyu. Mas Wahyu ini koordinator wilayah Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang ada di Kota Jombang. Nah, sebelumnya Mas Wahyu bisa sedikit sharing nih, kira-kira Mafindo itu apa sih, atau apa saja sih yang sudah dilakukan atau yang menjadi visi-visi dari Mafindo itu? Silakan Mas Wahyu. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Mafindo adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ya, yang mungkin banyak belum tahu. Ini adalah organisasi periksa fakta yang pertama di Indonesia di luar rekan-rekan media, karena kami ada sejak akhir 2016. Berdiri saat itu di Yogyakarta dan di Jakarta, karena ada dua kantor pusat kami. Kemudian di Jombang sendiri berdiri tanggal 8 Juli tahun 2018, jadi sudah berkiprah 6 tahun di Jombang ini. Kita juga bekerja sama dengan banyak pihak, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta lainnya. Untuk dalam konteks pilkada ini kami lebih banyak kerjasama dengan rekan-rekan di KPU, Bawaslu, baik di pusat maupun hingga daerah. Kita selalu bekerja sama dalam memberantas hoax khususnya, dan juga kalau di Bawaslu Jombang kita ada di kelompok kerja isu-isu negatif ya, itu yang kita pantau hingga saat ini. Kita menyebutnya relawan karena basis kita di Mafindo ada relawan, jadi semua pihak bisa masuk menjadi relawan kami, termasuk yang di Jombang ini banyak sekali anggota kami dari unsur akademisi maupun ada pengacara, guru, dosen, hingga dokter, pengusaha juga ada. Kita punya relawan juga dari rekan-rekan mahasiswa. Mbak, mungkin gambaran sedikit ya. Untuk tambahan, di Indonesia sendiri ada 44 wilayah ya, termasuk di Jombang ini. Jombang adalah urutan ke-17 waktu itu. Mafindo ada di Jombang. Sekretariat kami ada di Barat Kebonrojo atau di Cafe Denia, Jalan Adam Malik 14 Jombang. Tempatnya Bu Erna ya? Iya. Iya. Nah, mungkin secara umum ya Pak, hoax ini kan kayaknya kalau di saat ini mudah sekali ya bikinnya. Yeah. Atau banyak sekali ya, mulai dari orang yang iseng, hanya sekedar ingin coba-coba, atau lagi seneng edit-edit tuh video, remix apa. Sementara mereka kadang belum paham konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Nah, kira-kira yang disebut hoax atau kalau orang lebih kenal ini berita palsu ya, berita yang bukan sebenarnya, yang menjadi ciri-ciri kalau kita mulai mengenali, oh ini hoax, oh ini enggak, kira-kira apa saja nih Mas Wahyu ciri-ciri? Iya, secara awam mungkin bisa dikenali dari bahasanya ya. Atau kalau di banyak yang saat ini tersebar itu adalah di bawahnya biasanya ada judulnya sudah heboh sendiri. Kalau dari ciri-ciri itu kan bisa kita menyebutnya too bad to be true atau too good to be true ya, bahasa yang tidak mungkin dari kenyataan biasanya akan menarik, dan itu biasanya ujung-ujungnya hoax. Atau memang hal yang sangat buruk untuk kejadian itu biasanya akan hoax akhirnya. Jadi banyak orang, karena di Indonesia ini
tingkat literasinya masih rendah. Sangat kurang ya. Iya, sangat. Jadi banyak yang atau banyak apa ya istilahnya, dia sudah baru membaca judulnya aja sudah bisa memponis isinya seperti ini, padahal belum dibaca isinya. Iya, artinya banyak penyebaran hoax karena minimnya literasi kalau menurut saya ini. Atau ini kecepatan tangan mengklik dan men-share lebih cepat daripada berpikir dulu gitu ya. Ujung-ujungnya di bawahnya ada sebarkan, itu pasti hoax itu biasanya. Viralkan, gitu ya. Viralkan, sebarkan dan lain sebagainya itu hoax. Nah, kalau di Jombang sendiri fenomena hoax ini kalau Mas Wahyu dan teman-teman Mavindo ya mungkin sempat menganalisa atau mendiskusikan kira-kira hoax seperti apa sih yang kita ngomong secara umum ya sebelum kita spesifik ke pilkada, kira-kira hoax seperti apa sih yang sering kali beredar? Kita di Mavindo punya komite penelitian dan pengembangan Mbak ya. Itu juga meneliti bahwasanya hoax pada semester 1 di tahun 2024 ini sejumlah 2.119 hoax. Udah ribuan. 2.119 hoax ya. Iya. Itu baru satu semester. Dibanding 2023 itu satu tahun itu 2.330. Artinya bahwa satu semester di 2024 sudah hampir sama dengan satu tahun dari tahun. Iya. Dan 50% diantaranya adalah hoax politik karena ini momentum politik banyak digunakan untuk penyebaran hoax ya. Iya, karena kemarin juga pemilu ya, beberapa bulan kemarin pemilu. Kemudian di breakdown lagi dari teman-teman Litbang itu, hampir 49%-nya itu adalah hoax terkait pemilu kemarin. Ya. Jadi hoax pemilu itu tidak berhenti saat pencoblosan berakhir. Artinya setelah pencoblosan hingga masa penetapan atau pengangkatan sumpah kemarin masih beredar hoaxnya. Sama halnya dengan pilkada nanti. Jadi setelah 27 itu pasti akan ada hoax lagi. Jadi sebelum, ketika dan pasca masih ada hoax ya. Kalau yang menjelang gini ya, karena tema kita hari ini adalah waspada hoax menjelang pilkada 2024. Kira-kira kalau atau sebelum ini ya, ini kayaknya ini masa-masa akhir ini ya, kampanye ya. Sebelum besok tanggal 27 November akan ada pemilu pilkada ya. Kira-kira bentuk hoax yang paling banyak beredar di masyarakat Jombang ini apa, Mas Wahyu? Ya, ini tidak hanya di Jombang secara umum. Kembali lagi dari rekan-rekan Litbang ini dasar data kita. Kalau hoax secara umum itu banyak beredar di Facebook, Mbak. Kita data kita ya. Tapi terkait politik atau pilkada ini banyak menyebar di platform yang berbasis video dan teks. Ya, itu kalau sekarang TikTok, snack video atau short video di YouTube. Ini perkembangannya cukup tinggi dan memang cukup menarik ya bagi masyarakat kalau hoax itu berupa video dan teks. Jadi dibanding teks saja atau gambar atau apapun ya, video dan teks ini lebih menarik dan ini lebih bahaya. Iya, kalau yang paling sering terjadi nih, kalau terkait dengan pilkada, kira-kira Mas Wahyu apa sih bentuk hoaxnya yang paling banyak terjadi nih? Kalau saya melihat di pilkada ini lebih banyak terkait ujaran kebencian ya. Tidak hanya pilkada ya, pemilu itu sasaran utama dari hoax adalah yang pertama kandidat, yang kedua adalah penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, kemudian pemerintahnya sendiri terkait kebijakan, dan yang belakangan beredar ini adalah hoax yang menyerang rekan-rekan lembaga survei, Pak. Mungkin banyak tahu beberapa lembaga survei dicatat seakan-akan hasil surveinya mengunggulkan seorang kandidat lah. Paslon tertentu. Jadi memang yang kita amati itu sekarang hoax itu tidak hanya yang berkonotasi negatif atau isinya. Jadi kita membedakan ya, ada hoax yang tone-nya positif sama negatif. Ini sama-sama hoax.
Biasanya yang tone-nya negatif kan saling menjatuhkan kandidat lain untuk memperoleh simpati. Begitu juga yang hoax yang tone-nya positif ini untuk meningkatkan simpati atau menarik simpati. Itu salah satunya itu mengunggulkan dari menggunakan mencatut lembaga survei, seakan-akan lembaga survei terpercaya ini sudah mensurvei calon ini pollingnya tertinggi, surveinya tertinggi ya. Ini kan orang elektabilitasnya tinggi. Iya, ini kan mempengaruhi opini masyarakat ya. Nah, kalau apa namanya pelaku sendiri, pelaku hoax sendiri itu kebanyakan siapa sih Mas Wahyu? Pelajar, kalau kita lihat dari sisi usia atau dari segmentednya itu yang paling banyak itu misalnya yang sudah di apa namanya? Mereka bisa ditangkap secara hukum nggak sih Mas, para pelaku ini? Harusnya bisa, cuma dari rekan-rekan Mawindo tidak sampai ke ranah penindakan ya, itu ranahnya Bawaslu dan Polri ya sebenarnya. Iya. Mungkin berkolaborasi. Iya, hanya melaporkan sebatas bisa memberitahu ini hoax yang beredar terkait penindakan rekan-rekan dari Bawaslu ya dalam konteks pilkada ini. Memang hoax itu banyak beredar, satu adalah karena iseng seseorang. Ini yang paling rawan ya. Yang ada lagi mencari keuntungan ekonomi dan keuntungan politik. Karena saya pernah ketemu ketua Dewan Pers waktu seminar di Tebuireng tahun 2018 ya. Nah, itu setelah pasca pilkada DKI waktu itu, gencar-gencarnya hoax memang berawal dari sana kayaknya. Beliau menceritakan dia kenal orang yang membuat hoax. Artinya waktu itu dia tanya, jadi pembuat hoax dari kubu waktu itu Pak Ahok dan Pak Anies, orangnya satu, Mbak. Sama. Orangnya sama. Jadi yang satu pesan hoax untuk menjatuhkan satunya. Satu pesan. Artinya ini hoax yang dibuat untuk mencari keuntungan atau secara ekonomis ya. Jadi dia tidak memperhatikan dampaknya. Nanti Indonesia ini bisa pecah atau bagaimana. Yang penting dia dapat keuntungan ekonomi. Itu salah satu. Atau untuk kepentingan politik ya tadi kalau menjelang pemilu ini banyak seperti itu. Satu untuk menjatuhkan lawannya. Yang kedua untuk meningkatkan elektabilitas dari yang didukung, entah itu apapun caranya. Nah, kalau selama ini teman-teman Mavindo Jombang sendiri, kegiatan yang dilakukan apa ini Mas Wahyu? Iya, kita banyak program khusus dalam konteks menjelang pilkada ini. Kita ada 2 program. Yang satu namanya ini turunan dari program Tular Nalar yang dimiliki Mavindo. Yang pertama ini menyasar segmen di pemilih pemula. Kemarin kita memberikan materi di sekolah-sekolah, kemudian ada juga di kampus, karena segmennya di pemilih pemula ya. Kemudian namanya Sekolah Kebangsaan. Di dalamnya kita mengajari bagaimana demokrasi, bagaimana sanksi yang diberikan, atau kemudian dalam kepemiluan. Karena tujuan dari program ini adalah bagaimana mereka bisa berpikir kritis. Hal yang paling mendasar adalah mereka ini banyak masuk informasi cuma belum bisa mengelola dengan baik. Artinya kadang kalau saya melihat di rekan pemilih pemula ini, kalau dapat informasi yang satu mudah percaya, yang kedua ini antipati. Dia tidak mau tahu dengan urusan yang dianggapnya urusan orang dewasa ya. Padahal mereka sudah mulai dapat hak suara, artinya sudah punya kewajiban untuk paham terkait politik. Kemudian sasaran kedua kita di lansia, Mbak. Namanya Sekolah Akademi Digital Lansia. Wah, keren itu ya namanya. Kita menyasar orang tua yang memang beberapa lansia, tapi juga perlu pendamping dari lansia tersebut. Jadi rentan usia yang kami undang kemarin antara 45 sebagai pendamping lansia, hingga yang kemarin yang kita jumpai yang paling sepuh itu sekitar 75 tahun. Beliau ini banyak terpapar hoax dari
getok tular ya kalau ke Jawa. Artinya ngerumpi kemudian dapat informasi. Nah, ini belum jelas karena banyak kemarin tidak paham handphone, cuma baru memegang handphone ya. Artinya beliau ini kalau dapat informasi ini sangat mudah percaya apapun informasinya. Ini sangat kita tekankan bagaimana beliau ini lebih bijak dalam menerima informasi, tidak mudah sharing ya. Apalagi di grup WA itu kan paling rawan ya. Paling cepat beredar juga ya. Iya. Kalau kita lihat ya, memang apa namanya, media sosial sekarang itu sangat ini ya Mas Bayu, sangat mudah sekali ya diakses. Nggak hanya remaja, nggak hanya apa namanya milenial ya, bahkan anak-anak pun sangat mudah mengakses ya. WA group itu kalau saya lihat anak saya SD itu sudah ada WA group ya. Nah, itu juga bisa saja mereka terpapar hoax. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi nih buat teman-teman yang ada di rumah, buat sobat KR53 di rumah, untuk mengantisipasi supaya mereka tidak mudah menjadi korban hoax atau bahkan tanpa sadar mereka kadang menjadi pelaku. Sebenarnya niatnya nggak ingin menjadi penyebar nih Pak, tapi apa namanya mendapatkan itu tadi seperti kita ya biasanya di WA group itu tiba-tiba ada sebarkan, viralkan atau dengan berita yang wow gitu. Kadang kita memang itu seringkali lihat judulnya atau paragraf atasnya itu udah kita langsung main share aja. Nah, kira-kira apa sih yang kiat-kiat atau tips yang bisa Mas Bayu bagikan nih untuk kita supaya bisa lebih waspada, lebih antisipasi nggak menjadi korban hoax? Oke, ya langkah yang pertama adalah diam dulu 1 menit, pahami betul-betul baik dari judul maupun isinya. Kemudian cari referensi dari sumber terpercaya terkait hoax tersebut ya. Mungkin ada hoax pemilu, terkait pemilu atau pilkada di Jombang, nanti bisa buka websitenya KPU atau Bawaslu atau sumber-sumber terpercaya yang kredibel di Jombang, mungkin bisa dari media yang di Jombang yang ada ya. Kemudian yang ketiga bisa cek di beberapa kanal periksa fakta yang ada, baik Mavindo juga punya atau punya rekan-rekan media juga banyak saat ini yang memeriksa fakta ya, baik dari tempo.com, liputan 6 atau di kompas.com itu juga punya kanal periksa faktanya. Cuman ini Mas Wahyu, kalau di media mainstream ya, karena kita lihat kan para ownernya CEO media mainstream itu sebagian mereka juga bermain di partai politik ya, sehingga kita agak gimana ya, agak kesan juga ya, karena mereka mungkin lebih banyak ketika itu mengapa namanya tidak bagus bagi politik atau salah satu partai yang diikuti oleh CEO, pasti nggak balance gitu Mas. Tapi beda kalau Mavindo ini gimana nih sifatnya? Apa namanya, kenetralannya, untuk menjaga kenetralannya supaya nggak berpihak ke partai tertentu atau ke calon tertentu, gimana nih Mas? Ya, sesuai dengan prinsip kita kan netral dan independen ya. Kita itu kalau ada anggota yang masuk partai politik atau dalam konteks pilkada ini mendukung salah satu paslon, pemilu kemarin juga gitu, kalau memang ada mendukung salah satu paslon, dibolehkan karena itu kebebasan berpolitik ya. Tapi harus cuti untuk menjaga netralitas kita. Sebagai pengalaman juga di Jombang kemarin, yang seperti saya bilang tadi ada program Akademi Digital Lansia. Sudah jauh-jauh hari kita berkoordinasi dengan salah satu organisasi Islam di Jombang yang mungkin cukup kuat juga. Karena kita melihatnya itu hanya mereka punya potensi untuk bisa bekerja sama dan menyebarkan kegiatan kita dengan baik dan luas. Tapi nyatanya di pucuk dari pimpinan organisasi ini mencalonkan diri. Dengan langsung kita memberi kejelasan agar menjaga nama baik bersama, kita pending dulu kerjasamanya hingga nanti pilkadanya usai. Itu sebagai langkah kita menjaga netralitas dari independen kita. Coba. Iya, itu kemarin juga sempat jadi apa namanya, jadi perbincangan ya. Jadi teman-teman Mavindo kemarin juga sempat apa namanya menjadi salah satu pembicara ya, atau sharing dengan kawan-kawan Bawaslu ya, bagaimana ikut mengawasi supaya
pilkada ini benar-benar bersih, clear dari hal-hal yang berbau hoax atau fitnah gitu ya. Memang kalau contohnya ya, kemarin sempat ketemu dengan Mbak Hanifah ya, clear Mbak Hanifah. Ya itu juga sempat yang mereka lakukan dalam pemilu kemarin, misalnya dari debat apa namanya pemilu atau pilkada, teman-teman Mafindo juga bisa melakukan apa namanya konfirmasi dari fakta-fakta yang disampaikan waktu debat, apakah itu faktual ataukah enggak. Nah itu hal yang cukup penting ya, karena biasanya masyarakat itu sudah dari cara, misalnya kalau kita lihat ya, dari cara mereka menyampaikan, kita kadang sudah terpesona sehingga lupa nih Mas, lupa dengan faktanya bener nggak gitu, lebih fokus ke pembawaannya, seolah-olah meyakinkan dengan data-data, padahal kita juga belum cross check ya. Tapi dengan adanya teman-teman Mafindo tentu itu akan sangat membantu ya, supaya kita bisa tahu nih dari pilkada apa namanya, dari para pemimpin yang disampaikan itu bener nggak datanya, atau misalnya oh ini sudah dilakukan program ini di lapangan gimana, ternyata fakta atau hanya sekedar atau hanya sekedar omong-omong gitu ya. Nah kalau kembali lagi, kalau dari Mafindo sendiri untuk antisipasi menjelang pilkada ini, ada nggak kerjasama dengan teman-teman Bawaslu mungkin, atau dengan apa namanya organisasi lainnya untuk mengantisipasi adanya hoax menjelang pemilu atau nanti ketika hari H, apa ini, ada nggak Mas? Langkah Mafindo sendiri dari pusat hingga turunan ke daerah, sejak pemilu kemarin, sebelum pemilu Desember kalau nggak salah, itu kita membuat satgas pemilu. Jadi anggotanya dari rekan-rekan Mafindo internal sendiri. Itu memeriksa fakta dari beberapa wilayah juga. Kemudian dititik beratkan pada pilkada ini, kita lebih gencar lagi, yaitu membuka kanal atau kanal pelaporannya, Mbak, di s.id/lapor hoax. Itu kalau rekan-rekan bisa atau mengetahui hoax yang beredar di sekitar kita atau ditemui ya, nanti bisa di screenshot dan bisa dilaporkan ke sana. Atau bisa lapor ke saya secara pribadi, karena saya juga anggota Satgas Pemilu di Mafindo sendiri. Ada nggak ininya IG media sosialnya Mafindo Jombang, ada nggak? Ada. Apa namanya? Mafindo Jombang ya? Ya, Mafindo Jombang. Oh, Mafindo Jombang. Itu apa? IG? Facebook? IG. Oh, IG ya, yang aktif. Oke. Iya, jadi teman-teman kalau menemui hal-hal yang mencurigakan terkait dengan hoax atau apa namanya, kira-kira ada berita yang nggak benar, boleh tuh dilaporkan ke teman-teman Mafindo. Alamatnya di Mafindo Jombang ya, di IG ya. Nah, atau kalau mau ngecek juga bisa melalui kanal yang kita miliki, Mbak. Punya yang paling gampang adalah di WhatsApp ya. Ini berbasis chatbot ya. Kita bekerjasama dengan WhatsApp, namanya Kalimasada, dengan menyimpan nomor 0859 21 600 500. Ini sangat mudah ya. Anda seperti chat biasa, memasukkan keywordnya yang ingin Anda cari. Dari sana Anda bisa mengecek ini hoax apa enggak. Tapi ini terbatas sampai 5 klarifikasi atau debang yang sudah dirilis dari rekan-rekan periksa fakta di pusat. Kalau ini lebih lengkap, nanti bisa buka websitenya turnbackhoax.id. Ya, itu ya teman-teman ya, kemarin sempat juga ya di-sharing sama Mbak Hanifah ya. Jadi kita bisa melihat atau cek fakta berita itu melalui itu tadi ya, WhatsApp ya, di Kalimasada itu kayaknya kita sudah coba juga, itu langsung bermunculan ya dengan keyword yang kita inginkan. Terus itu tadi ya, cekfakta.com itu juga, kemudian turnbackhoax, apa namanya, aplikasi juga ada ya kalau nggak salah. Aplikasi namanya Hoaxbuster Tool, atau kita lebih mengenalnya HBT gitu ya. HBT ya, teman-teman bisa searching nih, anak muda, jadi jangan sampai menjadi penyebar hoax ya tanpa diketahui ternyata ikut menjadi. Monggo Mas Wahyu sambil ngopi ya, jadi kita santai. Ya teman-teman Care 53 yang mau gabung boleh ya, langsung aja di kolom komentar, nanti akan kita sharingkan dengan Mas Wahyu di sini. Nah,
supaya nanti kita nggak jadi nggak jadi korban hoax. Kita memang harus tahu, harus aware ya, harus peduli. Jadi buat teman-teman muda terutama sudah waktunya ya nggak hanya main game. Kalau main TikTok jangan hanya jangan hanya sekedar guyonan atau hal-hal yang sifatnya hanya iseng. Coba diisi dengan hal-hal yang positif. Misalnya buat teman-teman yang di rumah ingin menjadi relawan, bisa nggak Mas Wahyu? Bisa ya? Bisa ya. Iya. Kira-kira gimana nih caranya Mas Wahyu kalau ada yang tertarik ingin menjadi relawannya Mavindo Jombang? Bisa DM di IG-nya Mavindo Jombang atau bisa ke toilet kita di Cafe Denia Baratnya Borojo ya. Atau hubungi saya di 0821 31 22 9955. Kita sangat terbuka ya, dengan background Anda apapun kita akan terbuka. Untuk yang melaporkan aman ya Mas? Aman. Seandainya ada masyarakat yang melaporkan hal-hal yang ini kok mencurigakan, aman ya datanya ya. Dan ini kita minta kerjasama atau bantuan dari warga Jombang semuanya khususnya ya. Karena hoax yang lokal ini banyak tidak terdeteksi oleh rekan-rekan pusat karena lingkupnya di lokal. Dan kadang juga jangkauannya terlalu jauh ya, dari kalau pusat. Ada pun biasanya konfirmasi ke daerah, kadang itu bahasanya campur. Ini rekan-rekan di pusat juga butuh translator ya. Oke. Nah kalau dari dari sisi pemerintah sendiri, adakah selama ini kerjasama yang dilakukan oleh teman-teman Mavindo ya untuk mengantisipasi hoax ini, nggak hanya terkait pemilu ya Mas Wahyu, tapi juga terkait hal-hal lain yang beredar di dalam kota ini. Kira-kira ada nggak kerjasama selama ini yang sudah dilakukan? Kalau di Jombang sendiri khususnya Mbak ya, kita bilang Jombang, kita kerjasama dengan Kominfo dalam hal ini lebih mengerucut ke LPPL di Suara Jombang. Ya kita siaran setiap Selasa pertama di minggu pertama atau Selasa pertama di awal bulan tuh ya. Ini sudah berjalan dari 6 tahun ini. Kita tidak hanya terkait hoax, kita juga lebih ke literasi digital ya. Karena kita melihat banyak segmen seperti orang tua itu kan mudah ditipu atau gimana, kita memberi langkah-langkah bagaimana agar tidak terjadi penipuan digital dan lain sebagainya. Ya, oke, berarti selama ini itu ya yang sudah dilakukan. Nah, tadi Mas Wahyu sudah menyinggung soal literasi media, literasi digital ya. Kira-kira sebagai masyarakat yang kita harapkan kritis ya dalam bermedia, baik itu media sosial maupun media yang lain, untuk memperkaya atau meningkatkan literasi digital ini, apa sih hal yang mulai bisa dilakukan nih oleh teman-teman di rumah? Ya, netizen kita ini yang terkenal barbar salah satunya ya. Yang kemudian yang tidak kalah parah ini adalah sindrom FOMO, Mbak. FOMO, fear of missing out itu ya. Merasa dirinya ingin cepat sendiri atau ingin aku loh nge-share paling pertama itu ya. Belum terkonfirmasi kebenarannya sudah di-share. Ini sangat bahaya ini. Ini yang awal. Yang kedua adalah kurang kritisnya netizen Jombang juga ya. Jadi semua platform itu sudah sebenarnya sudah mempunyai fitur pelaporan, ya. Tapi tidak pernah, kalau kita tahu informasi itu hoax, silakan dilaporkan melalui fitur yang ada di platform tersebut. Semua ada ini, Pak. Baik di TikTok, Facebook, IG dan lain sebagainya, semuanya ada. Minimal itu yang bisa kita lakukan agar platform tersebut men-take down memang kalau itu memang hoax ya. Itu yang belum banyak dilakukan oleh warganet kita. Kemudian dikurangi FOMO sindromnya tadi, agar informasi yang didapat ini ya seperti yang langkah awal tadi, diam dulu 1 menit ditelaah itu benar apa enggak, kemudian cari informasinya, jangan mudah menyebarkan kalau belum terkonfirmasi kejelasannya. Dan satu lagi, kalau sudah ada debang atau klarifikasi dari lembaga terpercaya baik dari Kominfo, Polri maupun Mavindo yang mengeluarkan, tolong dibantu menyebarkan. Jadi tidak hanya
berita hoax-nya aja yang disebarkan, cuma klarifikasinya juga dibantu menyebarkan untuk meredam hoax. Ya. Iya, iya. Kalau apa namanya kampanye-kampanye secara ini nggak secara misalnya video atau kalau itu apa namanya anak muda sekarang kalau Lebaran itu kan sudah mulai ditinggalkan ya atau sangat jarang masyarakat mau baca, tapi lebih ke kalau ada gambarnya, ada videonya itu lebih menarik. Ada nggak langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti itu oleh teman-teman Mafindo? Ya, kita yang sudah, kalau kita menemukan memang langsung kita klarifikasi, Mbak. Dan hasilnya juga selalu kita langsung rilis agar dapat terkonfirmasi ke bawah itu dengan tidak menyebar lebih luas lagi. Makanya peran serta semua, karena ini tanggung jawab bersama, harapannya semua kalau memang melihat itu bisa melaporkan atau paling tidak menyebarkan, minimal itu saja. Minimal berhenti di situ ya, berhenti di kita, jangan lagi menjadi penyebarnya. Karena dari penyebaran hoax ada yang disinformasi, misinformasi. Yang paling banyak misinformasi. Kalau misinformasi kan belum. Seperti apa nih contohnya Mas Ayu? Misinformasi ini gambarannya adalah orang tersebut percaya berita itu benar, tapi ikut menyebarkan. Kalau disinformasi kan ini tahu beritanya tidak benar dan sengaja disebarkan. Nah, yang paling banyak kan misinformasinya. Oke, itulah jadi ini ya harus sering-sering ini ya apa namanya melihat webnya ada ya? Ada? Di apa namanya? Yang turnbackhoax.id. Oh, turnbackhoax.id. Oke, jadi teman-teman supaya apa namanya wacananya nggak hanya sekedar hal yang viral, boleh tuh apa namanya rajin-rajin ya melihat apa saja yang ada di webnya Mafindo atau juga melihat di kayak di WA Kalimasada itu sekali kita ngetik hai gitu saja kayaknya udah langsung muncul ya Mas ya berita apa namanya informasi-informasi yang sedang apa namanya bergejolak di masyarakat, hal-hal yang apa namanya viral tapi nggak bener. Nah, yang agak susah itu terkadang nih ya, ada juga yang kesannya itu bener-bener kayak fakta gitu Mas. Misalnya video tapi ternyata itu dicomot di berapa tahun yang lalu, kemudian ditempel sehingga seolah-olah bener. Nah, itu yang susah sekali. Gimana kalau Mafindo ada juga apa namanya? Ya, ini namanya biasanya malinformasi kalau itu. Malinformasi. Informasinya benar, cuma dipelintir dengan narasi lain. Ya. Iya. Videonya apa? Narasinya apa? Kemudian saat ini lebih banyak hoax juga dibuat oleh AI. Ini yang banyak orang lebih percaya karena lebih meyakinkan ya. Sangat bahaya ini kalau memang kita tidak benar-benar teliti. Seperti yang kemarin ada Pak Jokowi berbahasa Cina dan lain sebagainya lah, itu sebagai salah satu contoh ya. Ini sangat bahaya kalau kita tidak benar-benar cermat ya, karena teknologi saat ini lebih cepat daripada pemikiran kita. Iya. Jadi apa namanya kayak dua mata pisau ya. Kalau kita benar-benar memanfaatnya dengan benar sangat membantu. Tapi kalau enggak ya itu tadi ya membantu hal-hal yang negatif. Oke, kira-kira ada pesan lagi yang ingin disampaikan Mas Wahyu di ujung podcast kita ini? Pada tanggal 27 besok, Mafindo Pusat dan beberapa koalisi cek fakta bekerjasama dengan rekan-rekan media se-Indonesia mengadakan live fact checking dari jam 5 pagi hingga jam 8 malam. Ini harapannya hoax yang masuk nanti segera akan langsung kita klarifikasi dan share di beberapa kanal media yang rekanan media punya maupun komunitas punya, termasuk di Jombang ini ada beberapa media yang kemarin terdaftar ya di Kabar Jombang kayaknya sama Info Seputar Jombang. Nanti kita lihat dan ini butuh partisipasi banyak orang kalau memang melihat hoax yang beredar saat pemilihan tersebut nanti bisa melaporkan ke Mafindo atau ke saya bisa ke s.id/laporhoax HOAKS ya. Jadi itu nanti live selama proses pencoblosan. Dari jam 5 pagi
Ya, karena pertimbangan kita jam 5 pagi di WIB itu jam 7 pagi sudah di waktu Indonesia Timur ya, karena sana sudah pemilihan, jadi makanya dimulai jam 5 pagi nanti. Mulai dari ini kalau ada serangan-serangan pajak. Iya, ya bisa. Sampai jam berapa itu live-nya? Jam 8 malam, Pak. Sampai jam 8 Jam malam. 8 malam. Lumayan ya, jadi jadi standby. Jadi teman-teman kemarin juga sudah ada biasanya kan di tempat TPS, tempat pemungutan suara itu kan memang ada pengawasnya ya, di belakang itu, dan juga kayaknya tidak boleh membawa handphone ya kalau di tempat pencoblosan ini Mas Bayu. Tidak boleh dibawa masuk ke bilik suara. Ya, nggak boleh dibawa masuk ke bilik suara ya maksudnya. Ya itu buat teman-teman barangkali yang selama proses pencoblosan besok tanggal 27 November teman-teman melihat ada kejanggalan, ada berita-berita yang beredar yang kira-kira meragukan nih kebenarannya, boleh langsung lapor ke Mafindo Jombang atau juga bisa melalui IG-nya di Mafindo Jombang atau juga bisa langsung ke WA-nya atau nomor teleponnya Mas Wahyu. Boleh diulang tadi nomornya? 0821 0821 31 22 9955. 229955. Oke, terima kasih Mas Ayu untuk waktunya, sudah sharing-sharing bersama kita. Tentunya harapan kita supaya teman-teman terutama publik di Jombang ya, masyarakat di Jombang ini lebih teredukasi, lebih melek digital, lebih kritis dalam menerima informasi apapun yang kalau boleh dibilang kita itu setiap hari kayaknya kebanjiran informasi ya, kayak kalau orang tuh sudah mabuk-mabuk informasi gitu ya Mas ya. Jadi harus benar-benar melek, lebih kritis terhadap apapun yang diperoleh, baik itu lewat WhatsApp, email, atau lewat apapun. Jangan mudah menyebarkan, harus cek fakta dulu. Terima kasih Mas Wahyu untuk waktunya. Dan insya Allah kita akan berjumpa dengan tema-tema yang lain, mungkin dengan teman-teman yang lain boleh main ke sini di KR53. Dan buat teman-teman yang masih penasaran, ingin tanya lebih banyak tentang Mafindo, boleh langsung juga kunjungi di IG-nya Mafindo Jombang atau juga boleh sekretariat. Di sekretariatnya ada di Cafe Denia ya, di dekatnya Kebon Raja sana ya. Oke. Baik, terima kasih perjumpaan kita sore hari ini buat kawan-kawan KR53 yang sudah mantau, yang tadi sudah mantau dari jam berapa ya, 4:30 sampai sekarang jam 5:04. Terima kasih buat partisipasinya. Insya Allah kita akan jumpa lagi esok dengan tema-tema yang berbeda, dan stay no to hoax dan juga fitnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak masuk? Foto ya?